Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'akum wa nas'alukum barakatuh. Faslun wa yahrumu riba fi dzati wa dzati wal ma'umati wa la yuzu bai'u dzati dzati wa dzati illa mutamathilan naqtan. Qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu akilan riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilan riba. La'anallahu akilan riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Akilan riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Nah, hadis ini kemarin kita sudah tahu ya, sudah menjelaskan macam-macam riba ya. Masih ingat nggak? Ingat nggak? Memang kalau apa lagu itu kan? Belajar ilmu kecil, menulis, belajar. Oh gitu. Bagi memukir di atas air, sekarang ngaji besok lupa. Ya. Jadi kita ulang dikit di tentang riba. Karena riba itu sekali lagi apa perbedaan dengan jual beli setipis benang, nyenggol dikit nyebur kita. Ada yang disebut dengan riba al-yab, riba al-yab. Ada riba al-fadl. Di kampung yang paling umum kan ini riba al-fadl. Orang meminjamkan uang langsung di awalnya minta ngelimolasi 10%, 15%, 20%. Itu jelas itu riba. Apalagi yaitu entah itu jual beli, entah itu minjemin, ya, apa namanya, pinjam, utang piutang. Ada kelebihan di awal yang disepakati disebut riba. Itu namanya riba fadl. Yang secara umum ini yang kita pahami. Jadi ini saya pinjemin 10.000, besok kembaliin 12.000, itu 2.000-nya riba. Jadi apalagi kalau kita sudah masang menerima orang minjam uang dengan persenan, itu jelas itu riba. Ya, minjamin orang dengan kelebihan, dengan pengembalian yang harus ada kelebihan. Nah, itu jelas riba. Nah, ternyata dosa pelaku atau dosa tidak hanya menimpa pada pelakunya. Jadi misalnya saya minjemin, lalu Anda minjem ke saya udah bilang, nih nanti ngembaliin harus dilebihin. Dosanya tidak hanya saya dan Anda, ya, tidak hanya berdua. Kalau ada yang nunjukin, ada orang misalkan si A betul, di sini mana ya orang-orang yang bisa minjem uang? Oh di situ, oh di situ. Nah, hanya bilang oh di situ. Yang bilang oh di situ kena dosa. Makanya ini la'anallahu, pertama ada akilan riba, yang menikmati, yang dapat keuntungan itu. Wa mukilahu,
yang mewakilkannya. Nanti misalnya ini, kalau kamu malu, saya aja yang maju. Sama itu, kalau kamu malu, aku yang maju. Ini wakilnya. Wa mufilahu wa sahidahu, dan yang menyaksikan, yang nganter. Udah saya aja yang nanti nganter sebagai saksi, walaupun nggak nerima duit juga dosa. Makanya sama-sama nerima duit, menerima duit kan? Sama-sama dosa. Wakati bahu, dan yang nyatet, bendahara, yang kerja. Jadi kalau ada misalkan orang buka agensi pinjaman uang, ya satpamnya, ya yang nulis transaksinya, yang menyaksikannya, yang kerja di ruangannya itu semua dosa. Cuman bahasa hadis disebut la'ana. La'ana itu apa? Laknat. Jadi laknat Allah pada orang yang memakan riba dan para pihak yang terkait. Ya. Jadi laknat, apa itu laknat? Laknat itu adalah ba'idun min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah, seberapapun kita beribadah tidak akan bisa memasukkan kita semua ke dalam surga. Kenapa? Karena kita bisa masuk surganya Allah karena rahmat. Kita itu bisa masuk surganya Allah karena rahmat Allah. Pernah dengar kan yang saya cerita tentang kucing? Pernah dengar belum? Hari ini besok lupa. Ya. Belum. Oh belum. Gini. Ini masalah rahmat ya. Pentingnya rahmat Allah. Ini pentingnya namanya rahmat Allah. Kan gini, Rasul itu pernah mengatakan, la yadkhulul jannah bi'amalihi. Kita itu tidak akan bisa masuk surga kalau mengandalkan amal dari kita. Kamu puasa, kamu sholat, yang mulai sampai jontor, ngaji Quran sampai jontor bibirnya, tidak akan bisa masuk surga kalau itu yang diandalkan. Zakat sampai rumahmu habis, gak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena amal kita dengan pahala itu tidak sebanding. Amal kita dan lama hidup kita gak sebanding. Maka kita mengandalkan rahmat. Loh, kalau dilaknat gak dapat rahmat Allah. Kalau dilaknat, maka hindari perbuatan-perbuatan yang dapat menurunkan rahmat Allah. Nah, ternyata perbuatan kecil pun ya, ada perbuatan kecil yang bisa menurunkan rahmat Allah. Contohnya itu kucing tadi. Ada cerita namanya ini wali. Namanya siapa yang lupa saya. Belajar di waktu lupa gitu. Belajar di waktu. Jadi ada cerita wali, saya lupa wali itu. Jadi gini ceritanya. Suatu ketika sang murid itu kan kangen sama gurunya. Ini kalau murid itu sayang sama gurunya, mengharapkan ngaji terus, saking kangennya. Lalu dia bertemu di mimpinya. Di mimpi. Lalu ditanya, ya guru, sekarang gimana kabarnya guru? Kalau ini Ustadzah. Mimpi itu, di mimpi itu, sekarang kabarnya gimana? Setelah engkau meninggal, di akhirat seperti apa? Di alam seperti apa? Nah, beliau tersenyum. Oh, karena senyum langsung, oh, udah di surga ya? Kan gitu kan? Loh, kok bisa masuk surga? Apakah karena kamu masuk surga karena kamu sebagai ustaz yang ajarnya banyak? Ternyata bukan. Oh, bukan. Bukan karena itu ternyata. Amalku itu tidak punya makna kalau diberikan, kalau disandingkan dengan pahala yang diberikan Allah. Aku masuk surganya karena rahmat Allah.
Lalu tanya, lalu apa yang menjadikan engkau dapat rahmatnya? Kalau diingat-ingat saat itu, kamu ingat dulu ketika kita ngaji, saya pas baru datang dari luar kota, kan gitu ya? Pas masuk pintu gerbang, sementara cuaca dingin, dingin sekali, bahkan di beberapa wilayah itu ada salju. Lalu kemudian saya itu mendengar meongan anak kucing, meongan anak kucing di pojokan di bawah gapuro. Gapuro apa ya? Ya gapuro lah, gapuro. Ya gapuro. Pintu gerbang kampung. Nah, lalu kucing itu kan saya ambil, saya masukkan jaket. Lalu ketika ngaji, lalu saya keluarin kan, kami ingatkan, oh iya. Jadi karena itulah aku menyayangi makhluk Allah, iman sama nyawa Allah, maka aku gara-gara itulah rahmat Allah turun kepadaku. Maka aku dimasukkan surga. Seluruh pahalaku dilipat gandakan, aku dapat rahmat Allah, lalu aku ditaruh di surga. Jadi ya entar dulu, jangan langsung bersimpulan nanti dulu. Gara-gara berbuat amal yang sangat sederhana, menyelamatkan nyawa makhluk Allah, lalu Allah ridho. Karena ridho, Allah memberikan rahmatnya. Nah, ini yang disebut rahmat Allah. Maka kata Rasul begini, kalian itu nggak akan bisa masuk surga kalau ngandelin amal baikmu itu, nggak akan bisa. Yang kita bisa harapkan adalah, bahkan termasuk Rasul sendiri, Rasul mengatakan wala ana, termasuk aku pun nggak akan bisa. Illa birahmatillah, aku menjadi posisi sebagai maksum, orang yang kemudian dijamin masuk surga itu karena rahmat Allah. Rahmat ini yang diinginkan. Nah sekarang itu yang kita pikirkan, apa amalia yang bisa menurunkan rahmat Allah. Ini yang penting itu. Dan jangan sampai kemudian kita bilang, nah salah satu pintu agar kita terhindar dari laknat Allah adalah menjauhi riba dan ruang lingkupnya. Kan itu ya, paham ya? Nah, sekarang kalau kita merasa berdosa sering buang kucing. Ya, kita kan sama nggak suka dengan kucing kan? Gini, caranya begini, jangan lihat kucingnya. Jangan lihat kucing. Kalau cerita Imam Shibli, namanya Imam Shibli, namanya Imam Shibli, ini wali, guru di Baghdad, Imam Shibli yang tadi cerita tadi. Nah, sekarang dipikirkan, jangan lihat kucingnya, jangan lihat tainya, jangan lihat, loh kucing saja, ingat. Menyelamatkan kucing saja bisa menurunkan rahmat Allah. Kan begitu kan? Apalagi jagain anak, kan? Apalagi jagain cucu, kan begitu kan? Ya punya anak, punya cucu diiman, kan begitu, disayang, kan gitu. Om kucing, menyelamat kucing saya dapat rahmat Allah, masa sayang sama anak, kan gitu. Jadi yang penting itu sayang sama anak, jangan sampai menjerumuskan anak, kan gitu. Insya Allah bisa menurunkan rahmat Allah. Kira-kira gitu. Kalau nggak bisa jagain kucing, kalau nggak bisa jagain kucing, ini jagain anak. Jangan sampai anak itu dekat dengan amaliyah yang dilaknat atau dimurkai Allah. Kan sering nih, misalkan nih kita punya anak sudah tahu anak itu mabuk-mabukan, kita biarin saja. Nah, itu namanya nggak jagain anak, kan itu ya, nggak jagain anak. Satu sisi ingin menjerumuskan anak ke neraka, misalnya begitu. Itu namanya nggak jagain anak, itu sama saya akan jauh dari rahmat Allah. Ya, kita ambil yang begitu.
mereka Imam Syibli ceritanya menyelamatkan kucing bisa menurunkan rahmat Allah, apalagi kita merawat amanatnya Allah, anak dan cucu dijaga karena nggak tahu masa depan seperti apa kan. Maka kita tuh ngenes, ada orang tua bunuh anaknya. Kan ada yang cerita kemarin tuh 4 ya yang dibekep itu, coba dibekep kamu ini bersama itu kan tidak jaga anak. Ada yang dibunuh, ada yang diracun, ada yang dibakar, ada yang buang, ada yang jual, ada yang jual anak kan. Anaknya suruh mana-mana, nanti apa namanya itu dijual sama lelaki hidung belang, nanti mereka ngasih uang. Ya Allah, itu makanya ya Allah, hati-hati yang sering begitu, jangan sampai begitu, jangan sampai begitu, jangan sampai begitu. Biar apa? Jadi yang menurunkan makna tidak hanya riba. Kalau kita abai terhadap anak juga bisa menjauhkan dari rahmat Allah. Kalau kita jauh dari rahmat Allah, itu namanya dilaknat. Nah, banyak itu ya. Jadi, nah ini kemarin saya ceritakan ya, selain riba fadl, masalah riba ya, karena banyak sekali ini baru satu aspek. Ada riba fadl yang biasa tadi, ada riba liat. Riba liat itu gini. Ya, ini jarang, tapi kadang terjadi. Misal gini, riba liat. Orang, saya nggak tahu. Ini kalau misalkan kita di kampung kita sering terbiasa kalau ada tetangga hajatan, itu niatnya nyumbang atau niatnya jual beli? Nah, itu maksudnya begini, itu kan kalau kita niatnya biar nanti mulangin, itu sama dengan jual beli, ya, sama dengan. Makanya itu niatnya nyumbang atau niatnya nabung. Kali itu saya nanti sama. Ini riba itu gini riba ya. Nanti riba itu orang mau nuker, dia orang punya beras 1 kilo misalkan, harganya misalkan 10.000, kan gitu ya. Lalu saat di si A, si B punya jagung 4 kg, itu juga setara 10.000, kan gitu ya. Suatu saat kita bertukar, dia butuh jagung, ini butuh beras. Lalu tukar, sepakat tukeran 1 kg dengan 1 kg beras dengan 4 kg jagung. Pada hari ini itu sepakat dengan itu. Nah, suatu ketika ini bayarnya udah sepakat. Ini sudah nuker jagung, udah kasihkan ke sini. Lalu ini nunda-nunda sampai 1 bulan. Ternyata bulan depannya ini sudah 1 kg misalkan sudah 12.500 misalkan begitu. Lalu karena harga beras bulan depan ini adalah sudah 12.500, maka kemudian dia pakai uang aja, harganya uang 12.500 sama dengan 1 kg dibayarkan bulan depan, tapi dengan 12.500. Nah, ini disebut dengan riba ya. Orang yang tukar-menukar barang, dulu kan karena jual beli kan barteran ya. Tapi kemudian pas hari hanya, karena ada yang nunda, lalu disesuaikan dengan harga saat itu. Lalu kemudian dia dengan 12.500, misalkan dengan uang. Nah, dari harga kesepakatan awal yang awalnya 10.000 menjadi 12.500, maka 2.500 ini masuk dalam namanya riba aliyah.
Walaupun ini ketika dijual harganya dapat 1 kilogram. Dipakai uang ini menjadi riba. Ya. Maka ini kalau kita bertahan dengan model seperti ini, masuk riba ya. Tapi kalau bagaimana kita biar menghindari, biar nggak riba, ya yang paling benar ya ini dijual dulu kan gitu. Ini juga nanti uang ini diberikan di sini, biar nggak terjadi riba, bukan langsung tukeran lintas barang. Atau sebaliknya, ini juga begitu, nanti kalau terjadi penurunan atau kenaikan sama, jual dulu, baru kemudian beli beras. Itu nggak terjadi riba. Tapi kalau langsung ini tukar menukar, dia misalkan ini kan kalau misalkan dipaksa dengan 10.000 kan berkurang nih menjadi ya kalau misalkan 9 on misalkan, kan jadi ini 109 on yang awalnya 1 kilogram karena ada kenaikan beras lalu kemudian di sini tetap 4 kilogram misalkan. Maka ini yang disebut riba aliyah. Jadi tukar menukar, tapi kemudian dia barang itu menjadi naik nilainya karena tempo tambahnya hari. Ini hati-hati. Tapi ini yang apa namanya? Tapi nggak umum nih. Ini biasanya kalau kita hanya uang. Yang umum lebih ke di sini, riba fadl. Jadi hati-hati saja. Kenapa? Laknatnya mengenai semua orang. Maka wajar kalau orang yang misalkan gini, dalam kasus menganggap bank itu ada bunga, kalau ada bunga jadi dianggap riba. Kalau kita secara umum mungkin juga termasuk saya tidak menganggap bunga sebagai riba, tapi ada orang yang menganggap bunga sebagai riba. Ya bang, semua riba nanti kan. Kalau menganggap bunga bank riba, maka semuanya riba. Menjadi misalnya di samping yang kerjanya, tapi uang yang dipergunakan dari bank itu kan juga mengandung riba juga. Buat modal, jadinya ada keharamannya. Buat jalan, karena dari bank, jadi jalannya haram. Kan begitu, beli motor, karena motornya dari bank, jadi haram. Hampir semua jadi haram. Kan gitu. Nah, makanya kita ikut pendapat yang bunga bank bukan riba, sehingga boleh. Karena ada ulama yang berpendapat itu. Tapi kalau kita mengikuti pendapat ini, ada yang mengatakan bunga bank riba, maka konsekuensinya berat. Karena semua menjadi haram. Satpamnya, yang pinjamnya, yang nganternya, yang bahkan kemudian uang yang semua bersumber dari riba menjadi haram. Jalan, rumah, kan rumah izin dari bank. Kan dulu uang kan mesti disimpan di bank dulu, Pak. Riba lagi. Nah, jadi kita ikut yang kalau bunga bank tidak ikut bank, kita ikut pendapat yang bunga bank bukan riba. Nah, hati-hati juga yang dulu saya sampaikan, ada yang bertanya, kalau yang bank keliling riba atau bukan? Kalau dari sisi maslahatnya itu bisa dipastikan itu masuk riba. Kalau dari sisi maslahat diukur karena tidak maslahat, maka hindari. Kalau ada bank-bank keliling, jangan coba-coba karena dia tidak resmi, Nah, di samping bunganya besar. Jadi hindari kalau bisa menghindari. Pokoknya upayakan hindari, karena khawatirnya nanti itu masuk dalam kategori riba, karena dekat sekali dengan riba. Kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada itu dekat sekali dengan riba. Jadi itu ya, hadis la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Kalau misalkan ini yang juga yang sering terjadi. Yang sering terjadi nih ibu-ibu nih. Karena nggak ada bawang misalkan, nggak ada bawang, lalu masuk ke rumah
tetangga. Pinjem bawangnya. Nah itu. Mau pinjem, pasti kan mau pinjem atau minta. Bilang aja minta, daripada pinjem Anda punya kewajiban mengembalikan. Pinjem garamnya. Nanti kembalinya gimana? Mau. Kan ini kasusnya ini. Minjem garam. Kan sudah dibolongin toh. Mesti sudah dikurangi nih. Suatu saat Anda mengembalikan utuh, itu riba. Walaupun kecil itu riba. Kenapa? Karena yang dipinjam sudah berkurang, ketika mengembalikan lebih banyak. Nah, itu riba. Makanya kalau bilang jangan bilang minta. Hah? Nah itu kan nggak tahu ukurannya. Yang satu itu sudah dibolongin berapa kali, ya? Ya mending minta. Yang aman itu. Tapi kan kadang kita sering begitu, wah minta melulu akhirnya pakai bahasa padahal ketika minjem juga nggak dikembaliin. Itu yang hati-hati nih ibu-ibu nih ya. Bawang minjem bawang 1. Kan gitu. Tomat kan kadang dulu besar sekarang kecil, riba itu. Pak, kalau di rumah anak Pak, saya nggak punya nih, anak saya pada pergi kerja orang. Saya lalu sudah pernah anak saya. Minta, bilangnya minta, harus minta saja. Lebih karena begini, di fikih itu lebih banyak di transaksinya, apa namanya? Akad, bahasa di mulutnya itu. Kalau minjem ya harus kembaliin. Kalau ngembaliin kan kamu harus nimbang dulu. Dulu pas pinjam timbang dulu. Oh sekian. Nanti ngembaliin harus segitu. Kalau lebih itu materi besar, riba itu. Kembaliin lebih besar, riba itu. Kan itu ya. Ingat ya. Lebih baik minta. Tapi kalau minta juga harus ini, ada dengar jawabannya iya. Ini belum iya udah diambilin semua. Jadi kalau minta harus ada jawaban ya tidaknya baru diambil. Ini karena saking baiknya kita atau minta belum ngomong iya tidak sudah diambilin semuanya. Nah itu juga ya. Perlu diperhatikan di transaksi ini menjadi penting. Kalau minta harus ada jawabannya ya atau enggak. Kalau enggak berarti enggak boleh. Kalau ya sudah boleh. Harus minta ya. Harus ada itu transaksinya. Kalau ngambil belum ada jawabannya sama dengan nyuri, nyolong haram lagi. Kan gitu kan? Kan sering nih yang tetangga kakak beradik. Kau oleh adiknya sendiri aja, asal ngambil aja. Ini sudah hak milik nggak bisa, ya. Sudah hak milik nggak bisa. Ini hati-hati yang itu. Tetap karena sudah kepemilikan yang berbeda, tetap harus izin kalau minta. Kalau ya itu lebih baik daripada tidak. Ya sama. Iya, ya itu kalau izin belakangan itu memang lebih baik daripada tidak. Tapi itu ikhlas terpaksa. Nah, namanya ikhlas kok terpaksa nggak ada. Namanya nggak ikhlas. Sama itu posisinya nyolong. Kalau nggak izin. Berarti kalau bisa ngambil bawang rumah anak saya nyolong dong. Iya, nyolong itu. Nyolong. Ya, makanya kan gini, ini ada cerita kemarin apa namanya? Yang orang kemana cerita sih? Oh nyolong kambing kemarin tuh. Yang nyolong kambing, lalu kemudian ditusuk ya, lalu dia lari mati di tengah sawah. Jadi diprediksikan dia adalah yang malam tadi mau nyolong kambing, belum dapat tapi lalu ditusuk sama pemiliknya, lalu habis kehabisan darah lalu mati. Nah,
Itu menurut hukum Islam itu ini. Sama, misalkan gini ya. Ini perlu diperhatikan nih. Ini yang sering saya perhatikan nih di kita karena terlalu baik kita itu. Orang memasuki rumah orang lain. Orang memasuki rumah orang lain meskipun rumah anaknya, meskipun ya. Lalu suatu saat karena di rumahnya itu gelap, lalu karena dia nggak salam, tahu-tahu di dalam, lalu sekiranya yang di dalam kaget, lalu bacok karena dikira maling, maka yang dibacok itu kalau mati nggak kena hukuman, nggak kena dosa, yang nggak kena dosa yang bacok tadi, nggak kena dosa. Itu dalam hukum Islam begitu. Maka siapapun ketika masuk ke rumah orang lain, ya, karena tadi dalam bahasa itu halal darahnya, kan boleh dibunuh, maka sebaiknya izin meskipun rumah anaknya. Karena ini juga menjadi pendidikan bagi kita semua. Karena nanti khawatir kalau tadi kan kita merasa meremehkan, ngambil bawang, ngambil ini. Walaupun bawang kalau si pemilik rumah, walaupun anaknya dikira pencuri karena pakai jaket hitam dikerudungin dan belakang. Padahal habis kehujanan atau kepanasan kan. Tapi kan orang, ini siapa nih? Digebuk, mati. Ternyata ibunya nggak kena dosa. Nggak kena dosa. Hati-hati ya gitu ya. Maka biasakan setiap masuk rumah notok atau salam dulu. Kalau sudah ya ada orang berarti diizinkan. Atau salam. Atau salam. Waalaikumsalam. Nah, itu etika ya. Ini walaupun misalkan ke rumah saudaranya, ke rumah kakaknya, ke rumah adiknya, ke rumah anaknya, biasakan notok atau salam. Ini yang saya perhatikan gitu, masuk ucuk tahu-tahu depan kulkas. Kayak gitu, biasanya begitu. Ya memang bagus merasa keluarga, kan begitu. Merasa itu enaknya orang Indonesia kan begitu, merasa keluarga. Tapi menurut Islam, menurut akhlak Islam itu tidak berakhlak. Ya. Jadi biasa kan biar kita juga ini bisa mendidik anak kita. Ketika kita mana-mana sebelum masuk rumah totok pintu atau ya tadi menghindari termasuk tadi ya, ingat ini di keseharian kita. Pokoknya kalau nggak punya garam, nggak punya minyak, nggak punya gula, bilang saja minta, ya jangan minjem, karena kalau minjem tapi yang kita khawatirkan ya siap-siap aja kalau minta nggak dikasih kan boleh aja minta. Kalau minjem bayangannya kan akan dikembaliin. Tapi juga rata-rata nggak ngembaliin kalau minjem begitu. Minjem bawang, mesti minta. Kalau minta, minta melulu, maka dikasih kan. Jadi itu hati-hati. Karena lagi-lagi kalau bahasa kita minjem harus ngembaliin. Ketika ngembaliin harus yang seukuran. Ketika ngembaliin harus yang kalau kita ngembalikan lebih, kelebihannya itu meskipun kecil dosanya sama besar dengan yang besar. Minjemin uang 1 juta kembali 1,5 juta. Minjem bawang 1 siung dikembaliin menjadi 2 siung, dosanya sama. Makanya lebih baik minjemin yang besar. Lebih banyak. Ikhlas kembalinya. Iya nggak boleh, minjam, akadnya minjam. Kita minjem bawang pakai 5. Akadnya minjam ini. 1 dulu kembaliin ya. Ini saya kasih. Kalau nggak 1 ya 1. Terima kasih gitu. Harus terpisah akadnya. Kalau tahu-tahu ini 7, ini ngembaliin. Tahu-tahu 7, itu selisihnya ngambil 1 siung ngembaliin 7, 6 siungnya menjadi riba. Itu yang disebut riba fadl. Makanya kalau mau ngembaliin, ini saya ngembaliin. Ini bonus ya, bonus. Ini terima kasih ya. Jadi harus beda akad. Beda akad. Beda transaksi. Gitu ya. Itu yang penting. Pokoknya sekali lagi nih, karena kita itu terlalu sosialnya tinggi, banyak sayangnya. Saya sebut sayang.
banyak sayangnya pada tangga, banyak baiknya, sehingga yang hal-hal yang kecil seperti ini sering diabaikan. Tapi kalau misalkan terjadi seperti itu, ya mudah-mudahan aja Allah mengampuni. Karena itu kan kita hanya berdoa aja, mudah-mudahan Allah mengampuni karena barang kecil. Tapi secara hukum itu riba. Secara hukum. Kalau kita minjem, bilangnya minjem, nggak ngembaliin juga dosa. Nggak ngembaliin dosa, ngembaliin kelebihan juga dosa. Ya, sama-sama dosa. Makanya dipertegas di awal. Minjem wajib ngembaliin, yang paling aman minta. Cuman antisipasi kalau minta tidak dikasih, karena minta melulu banyakan, minta setiap hari, minta mau masak, minta ini garam, minta gula, minta ini mah bukan mindah dapur tetangga kan. Nah itu aja lah. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata sudah lama juga 40 menit.